Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Pelisa dengan NIM 22552011-055 dari kelas TIF 22 CNS. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan hasil dari konfigurasi yang sudah saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keamanan jaringan. Baik, di sini terdapat 3 bagian praktikum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian pertama, yaitu konfigurasi firewall dan dengan IP tables. Di sini saya sudah melakukan konfigurasinya. Di sini bisa kita lihat terlebih dahulu untuk mengecek IP address yang digunakan di Kali Linux-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa IP address-nya yaitu 192.168.189.30. Kemudian saya melanjutkan dengan mengaktifkan SSH terlebih dahulu dengan perintah seperti ini, start SSH, kemudian enable, kemudian untuk melihat statusnya, dan di sini bisa kita lihat bahwa SSH-nya sudah aktif. Selanjutnya saya juga melakukan start untuk Apache 2, yaitu nanti Apache berfungsi sebagai port 80 dan port 443. Nah, di sini bisa kita lihat di start Apache-nya, kemudian di enable dan dilihat statusnya bahwa sudah aktif atau running. Oke, selanjutnya sesuai di soal yaitu harus memblokir semua koneksi yang datang dari jaringan luar kecuali SSH, HTTP, dan HTTPS. Oke, di sini saya sudah melakukan memblokir jaringan yang masuk dengan perintah sudo iptables -p input drop. Kemudian untuk mengizinkan koneksi untuk port 22, 80, dan 443. Di sini saya menggunakan perintah seperti di bawah ini. Ini mengizinkan port 22 untuk SSH, dan ini mengizinkan untuk port 80 yaitu HTTP, dan ini mengizinkan port 443 untuk HTTPS. Selanjutnya, di soal diminta juga untuk mengizinkan akses dari subnet. Subnetnya itu yaitu subnet dari IP address yang sudah kita dapatkan. Tadi IP addressnya yaitu 192.168.189.30. Nah, berarti subnetnya yaitu 192.168.0/24. Di sini kita mengizinkan untuk port SSH. Kemudian menambahkan aturan logging untuk setiap paket yang diblokir. Nah, di sini saya juga sudah mengonfigurasi untuk menambahkan aturan logging yang mana apabila kita mengakses port yang diblokir, maka nanti akan muncul di IP tables ini, IP tables drop ini. Kemudian ini hasil konfigurasi yang sudah saya lakukan. Kita lihat dengan sudo iptables -l -v -n, dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja coba untuk konfigurasi untuk melakukan pengecekan menggunakan telnet. Oke, kita langsung coba saja. Saya melakukan pengujiannya menggunakan CMD ya, menggunakan Windows. Kita lakukan pengujian untuk port 22 dulu ya. Oke, di sini bisa kita lihat hasilnya bahwa port 22 sudah berhasil terbuka dan konfigurasi berhasil untuk mengizinkan port 22. Selanjutnya kita uji coba untuk port 80. Di sini juga bisa kita lihat bahwa diarahkan ke halaman kosong, yang mana berarti ini port 20 diizinkan untuk akses bisa masuk, aksesnya bisa masuk.
selanjutnya kita coba untuk, kita juga bisa cek di browser untuk mengecek konfigurasi untuk port 80. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bisa masuk ya ke halaman Apache dengan menggunakan port 80. Selanjutnya kita coba port 443. Ini juga diarahkan ke halaman kosong yang mana berarti sudah bisa diakses. Sekarang kita coba di browser. Itu HTTPS. Nah, meskipun koneksinya privat, tapi berarti ini sudah berhasil diakses dan konfigurasi sudah benar gitu ya untuk mengizinkan port 22, port 80, dan port 443. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengakses port yang tidak diizinkan ya. Seperti kita akan coba konfigurasi untuk port 21. Oke, kita coba untuk port 21. Port 21 itu adalah port untuk FTP. Kita tunggu. Oke, koneksi gagal. Kita coba lagi untuk port yang lain, port 53, yaitu port DNS. Kita coba. Oke, untuk port 53 juga gagal. Selanjutnya sekali lagi kita coba untuk port 8080. Oke, untuk port 8080 juga gagal. Ini terbukti bahwa semua port itu sudah diblokir kecuali port untuk SSH, HTTP, dan HTTPS. Kita coba untuk mengecek apakah hasil dari blokir portnya sudah masuk ke dalam tabel. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari kita mengakses menggunakan telnet, port yang sudah diblokir ini sudah ada di dalam tabel. Oke, bisa kita lihat ya. Ini untuk port TCP. Oke, berarti hasil dari bagian pertama untuk konfigurasi firewall dan dengan IP tables itu sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita coba ke bagian 2, yaitu hardening server SSH. Di sini output yang diharapkannya yaitu hasil uji koneksi SSH sebelum dan sesudah perubahan. Nah, sebelum kita ubah konfigurasinya, kita uji terlebih dahulu untuk sebelum perubahan. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini portnya masih menggunakan 22 untuk SSH, kemudian masih bisa menggunakan login, masih bisa menggunakan root untuk loginnya, dan juga masih bisa menggunakan password. Oke, kita uji coba. Nah,
Nah, di sini saya sudah melakukannya untuk SSH root 192.168.189.30. Sekarang kita coba yes. Oke, passwordnya salah, kita coba perbaiki terlebih dahulu. Oke, passwordnya udah diubah. Sekarang kita coba lagi. Kita keluar dulu saja. Kita coba. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah masuk ya ke SSH dan kita bisa melakukan pengecekan untuk portnya apakah benar masih menggunakan port 22 dan ya, bisa kita lihat bahwa portnya masih menggunakan 22. Ini adalah konfigurasi untuk sebelum dilakukan perubahannya untuk SSH. Baik, sebelum saya melakukan hardening server SSH, di sini saya akan melakukan serangan terlebih dahulu pada bagian ketiga, yaitu simulasi serangan dan mitigasi. Di sini saya sudah masuk ke Metasploit-nya. Dan sekarang kita coba search SSH, kemudian memilih file mana yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan SSH login. Nah, sekarang sudah masuk ke direktori SSH login. Setelah itu kita masukkan target portnya. Kita coba maksudnya ini target IP-nya, target host, yaitu IP server, kemudian ini portnya masih port 22. Selanjutnya username-nya masih root. Passwordnya 12345. Kemudian kita masukkan filenya dan kita run. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa sudah memulai untuk Bluetooth ports, dan di sini sudah terscan bahwa ada satu host yang komplit, yaitu IP server dengan port 22. Berarti untuk serangan ini sudah bisa dilakukan. Selanjutnya adalah pemaparan hasil konfigurasi dari bagian 2 yang mana sudah dilakukan hardening server SSH. Oke, di sini saya sudah melakukan konfigurasi di SSH config-nya. Kita coba lihat hasil konfigurasinya. Nah, di sini bisa kita
lihat bahwa portnya sudah saya ubah menjadi 2222. Kemudian untuk permit root loginnya saya sudah rubah menjadi no. Kemudian untuk public key authentication-nya saya ubah jadi yes. Dan password authentication-nya saya ubah jadi no. Kemudian di sini saya menambahkan allow user sec. Yang mana sebelumnya user sec ini sudah saya tambahkan di konfigurasi. Di konfigurasi saya sudah menambahkan user sec-nya dan sudah menambahkan passwordnya. Kemudian di sini bisa dicek untuk portnya, di sini sudah sesuai ya, portnya yaitu 2222. Nah, kemudian saya mencoba mengakses SSH-nya untuk mendapatkan SSH key, yaitu menggunakan Windows. Nah, di sini saya melakukan beberapa konfigurasi dan mendapatkan SSH key-nya, yang dimana ini merupakan SSH key yang didapatkan. Nah, kemudian SSH key ini tuh saya masukkan ke saya tambahkan ke server dengan perintah di bawah ini. Saya membuat foldernya dulu, kemudian menambahkan SSH key-nya. Kemudian di sini menambahkan izin untuk SSH key-nya. Nah, saat pengecekan SSH key-nya di server di sini sudah terlihat ya bahwa sudah terdapat SSH key-nya. Nah, kemudian saya merestartnya, terus menambahkan permission-nya. Karena kan di public key yang sudah saya simpan ini tersimpan di folder kali, di user kali. Sedangkan saya tadi sudah menambahkan user, yaitu user sec. Jadi bisa kita lihat di sini kita memindahkan dari user kali ke user sec-nya. Nah, sudah konfigurasinya sudah dilaksanakan. Sekarang kita uji coba di kliennya. Kita menguji coba untuk apakah bisa mengakses SSH-nya atau tidak. Di sini kita enter. Nah, dan alhamdulillah SSH-nya sudah bisa diakses dengan port 2222. Di sini bisa kita lihat bahwa last login-nya sudah tertera dan dari port ini. Ini merupakan dari IP address ini, dan ini merupakan IP address dari laptop saya ya, dari kliennya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hardening server SSH ini sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan konfigurasi yang sudah diatur. Baik, setelah dilakukannya hardening server SSH dan juga sudah dilakukannya simulasi serangan, di sini saya sudah melakukan mitigasi, yang mana mitigasi itu sama dengan konfigurasi mitigasi itu sama dengan konfigurasi untuk hardening server SSH. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa saya sudah melakukan konfigurasi untuk portnya, yang mana diubah menjadi 2222. Kemudian untuk permit root login-nya no, public key access-nya saya ubah menjadi yes, password authentication-nya saya ubah jadi no, dan saya menambahkan allow users, yaitu user sec. Nah, setelah itu kita langsung saja coba untuk uji serangan ulang menggunakan Metasploit lagi.
Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke Metasploitnya. Sekarang kita coba masuk lagi ke direktori SSH login. Kemudian atur konfigurasinya untuk hostnya. Kemudian untuk portnya, sekarang portnya berubah menjadi 222. Dan kemudian untuk username-nya, sekarang username-nya juga berubah menjadi user site. Kemudian kita run. Nah, di sini hasilnya menampilkan bahwa starting brute force dan hasilnya error. Yang mana berarti mitigasi yang sudah saya lakukan berhasil untuk server SSH ini. Yang mana dapat disimpulkan juga bahwa bagian ketiga untuk simulasi serangan dan mitigasi sudah berhasil dilaksanakan. Demikian seluruh praktek pada 3 bagian yang sudah saya lakukan sudah berhasil sesuai dengan konfigurasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.